Bagi anak-anak kelas 9, untuk matematika hari ini, kalian silakan simak nanti di video YouTube tentang pembahasan dari latihan paket 004 atau yang kedua yang pernah Miss kasih juga. Kalau nggak yang ada soal di GC. Oke, kita mau bahas hari ini semuanya. Jadi Miss sengaja buat video ini supaya bisa diulang-ulang. Jadi kalian bisa belajar lagi untuk nextnya. Oke, kita kerjakan dari nomor 1. Hasil dari 2/1/4 ditambah 1/1/2 dikali 2/2 Nah, berarti kita semua mau rubah dulu nih ke pecahan biasa supaya lebih gampang. Ini dikali, ini ditambah. Jadi yang di depan jadi 9/4 ditambah dalam kurung di sini berubah jadi 3/2. Yang di sini dikali, di sini ditambah. Lalu yang di sini sama nih dikali, lalu ditambah 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8/3. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal dicoret. Yang dikerjakan adalah yang di perkaliannya dulu. Maka di sini Miss buat kurung. Berarti tinggal kita coret di sini 1, di sini bagi 2 sama dengan 1, sini bagi 2 sama dengan 4. Berarti yang diambil 4. Lalu sini jadi 1, di sini jadi 1. Lalu jadi tinggal 9/4 ditambah 4. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 9/4. Nah, 9/4 ini bisa kita sederhana nih, balik bentuknya jadi pecahan biasa. Jadi 4 ditambah 2, 1/4. Jadi hasil akhirnya adalah 6 1/4. Ini nomor 1 jawabannya B. Lalu yang nomor 2. Panji mewariskan tanahnya seluas 10 hektar kepada ketiga anaknya. Nah, di sini berarti ada 3 anak nih. Bila anak yang pertama dia mendapatkan 50% dari 10 hektar. Nah, terus yang anak kedua, dia mendapatkan 3/10 bagian dari 10 hektar. Nah, terus anak ketiga, ini adalah sisanya. Nah, berarti kita mau cari dulu nih, dari yang anak pertama sama anak yang kedua. Di sini anak pertama adalah 50%-nya dari 10 hektar. Berarti kita coret nih, ini sama ini boleh, yang ini sama ini boleh. Berarti anak pertama dapat 5 hektar, berarti cuma tinggal 5 dikali 1. Lalu yang kedua, berarti 3/10 dikali 10. Nah, ini coret, berarti tinggal 3 hektar. Berarti anak ketiga itu sisanya, yang awalnya 10 hektar, anak pertama 5 hektar, anak kedua 3 hektar. Jadi 10 dikurang 5, 5. 5 dikurang 3, 2 hektar. Jadi sisa untuk anak ketiga adalah sebesar 2 hektar. Oke, yang nomor 3. Seorang pemborong memperkirakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 9 hari jika dikerjakan oleh 24 orang. Tetapi setelah dikerjakan selama 4 hari, pekerjaan tersebut berhenti selama 2 hari. Agar pekerjaan tepat selesai, dia harus berapa orang yang ditambahkan. Nah, berarti dia pakai perbandingan terbalik. Nah, berarti kita cari dulu persamaannya. Pertama, jika 9 hari dikerjakan oleh 24 pekerja. Terus, karena awalnya 9, dia udah dikerjakan selama 4 hari. Berarti yang tersisa adalah 5 hari. Dengan masih sama 24 pekerja. Terus, karena dia awalnya sudah 5, lalu terhenti. Dia tidak dikerjakan sama sekali. Berarti sisanya adalah 3 hari. Ini dengan berapa pekerja. Jadi selama 3 hari itu dibutuhkan berapa pekerja yang harus supaya dia selesai dengan tepat waktu tanpa ada tambah ulur waktu. Karena yang ditambahinnya pekerjanya bukan harinya. Nah, berarti kita pakai perbandingan adalah 5 sama 3, 24 sama X. Karena berbanding terbalik, ingat di sininya jadi nanti berbalik. Jadi 5/3 sama dengan X/24. Jadi posisinya kebalik nih, yang atas di bawah, bawah jadi atas. Nah, lalu dikali. Jadi hasilnya 3 dikali X sama dengan 5 dikali 24. Jadi 3 dikali X sama dengan 5 dikali 24, 120. Berarti X sama dengan berapa sih yang 3 dikali berapa yang hasilnya 120? Hasilnya adalah X sama dengan 40 orang. Nah, jadi sisanya berapa?
dia sudah ada 24 pekerja. Totalnya supaya selesai 3 hari itu 40 orang. Berarti 40 orang ini untuk 3 hari. Total semuanya 40 orang. Dan sudah adalah 24 orang. Berarti sisanya adalah 16 orang yang dibutuhkan supaya memenuhi jumlah 40. Seperti ini. Oke, yang nomor 4. Pak Suto memberi lemari bekas. Kemudian dia memperbaiki lemari menghabiskan biaya sebesar 45.000. Setelah dijual kembali, dia seharga 300.000. Ternyata dia mengalami kerugian sebesar 10%. Maka harga pembelian awal lemari tersebut adalah Oke, berarti kalau seperti ini kita lihat dulu. Pertama kita identifikasi dia berarti membeli. Dia adalah modal. Modalnya belum tahu berapa dia beli kulkas itu berapa. Ditambah adalah 45.000. Kenapa kok ditambah 45.000? Karena di sini ada harga perbaikan. Kalau harga perbaikan dia harus ditambahkan di modal. Lalu dia harga jualnya adalah 300.000. Seperti ini. Terus dia mengalami rugi sebesar 10%. Lalu kita hitung nih kerugiannya berapa. Dari rugi ini kita hitung modal awalnya berapa. Seperti itu. Kita di sini buat persamaannya bahwa presentase rugi itu maksudnya kebesaran-besaran dari rugi itu bisa dihitung dari presentase ruginya. Presentase ruginya adalah 10%, berarti 10/100 dikali modalnya. Nah, jadi presentase rugi dikali modal. Seperti ini. Ini kita mau tahu nih besaran ruginya berapa. Berarti X ditambah 45. Tadi karena modalnya adalah X ditambah 45. Jadi betul selalu besar ruginya. Kalau misalkan rugi kan pasti, misalkan kamu menjual, kamu membeli buku sebanyak seharga 10.000. Terus kamu mengalami rugi, berarti kan dikurangkan, betul nggak? Modal dikurang hasil penjualan. Nah, karena dia ruginya itu dia justru lebih kecil hasilnya daripada harga jualnya. Jadi di sini besar rugi itu adalah modal dikurang harga jual. Modalnya tadi X plus 45.000 dikurang seharga 300.000. Seperti ini. Lalu dia yang di bawahnya jadi sisanya 10 dikali X ditambah 45.000 sama dengan 100-nya kita pindahin ke sini. 100 dikali yang ini sama ini dikurang nih, ini semua kurang. Jadi tinggal X ditambah 255.000. Seperti ini. Lalu kita kali silang seperti ini. Berarti 10X ditambah 450.000 sama dengan ini sama nih. 100X dikurang 25.500.000. Nah, ini hasilnya. Terus jadinya kita mau kelompokin. Yang ini kita pindah ke belakang. Nanti yang ini pindah ke depan. Jadi di depan itu sisanya 450.000 ditambah 25.500.000 sama dengan 100 X dikurang 10X. Kita pindah ke sini. Oke, setelah itu kita lanjut menghasilkan ini dan juga ini. Yang di sebelah depan itu hasilnya adalah kalau kita jumlahkan 25.950.000. Terus sama dengan 90X. Jadi untuk mencari X adalah 25.950.000 dibagi dengan 90. Nah, ini semua coret nih. Berarti nilai X-nya atau modal awalnya itu adalah 283.333. Nanti boleh hitung sambil pakai kalkulator, silakan. Ya, lanjut nomor 5.
Pak Ramadi meminjam uang di bank sebesar 900.000. Bank tersebut memberikan bunga pinjaman sebesar 15% per tahun. Bila ia hendak mengembalikan pinjaman dengan cara mengasuh selama 18 bulan, besaran angsurnya adalah, nah, berarti di sini diketahui modal atau uang pinjamannya di sini adalah 900.000. Terus bunganya B-nya adalah 15% per tahun. Lamanya, waktunya adalah 18 bulan. Lalu berapa total pinjamannya? Nah, berarti kalau misalkan pinjaman total yang harus dibayar, sini adalah modal ditambah bunga. Nah, betul kan? Ini yang harus dibayar, modal ditambah bunga kalau ada pinjaman. Berarti kita belum tahu adalah besar bunganya. Jika dia 15% per tahun selama 18 bulan, berapa total besar bunganya? Nah, untuk mencari bunga, ini adalah rumusnya B per 12, ini B adalah waktunya, lamanya, dikali persentase bunganya per 100 dikali modal awalnya. Nah, bunganya di sini tadi lamanya adalah 18 bulan, berarti 18 per 12 dikali bunganya adalah 15 per 100 dikali modalnya adalah 900.000. Kita coret seperti ini. Kita coret. Terus ini sama ini masing-masing bisa dibagi 4. Ini jadi 3. Nah, terus jadi besar bunganya adalah 54. Terus ini kan 18 dikali 3, 54. Dikali 9.000 dibagi 4. Seperti ini. Jadi nanti hasil bunganya itu adalah 202.500. Terus tadi kalau modalnya adalah 900.000. Bunganya adalah 202.500. Berarti total yang dia harus bayar itu adalah 1.102.500. Terus dia angsurannya, berarti kan kalau dia totalnya 1.102.500, dia diangsur selama 18 bulan, berarti kan kita bagi dengan 18. Jadi dalam 1 bulan ya dia mengangsur sebesar 61.250. Seperti ini. Jadi ini rumus yang kalian harus hafal nih. Ini rumus bunganya nih yang sering keluar kalau tabungan entah pinjaman. Nah, jadi B per 12, persentase B, persentase bunganya, persen bunganya per 100 dikali modal. Seperti ini. Oke, kita lihat nomor 6. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dan satu jenis dengan satu harga 171 dan satu karung jenis keduanya 73.500. Pada setiap karung tertera brutonya adalah 50 kg dan taranya 2%. Jika beras tersebut dicampur dan dijual mengharapkan untung sebesar 49.000, harga campuran per kilonya adalah, berarti kita di sini lihat dia ada beras. Dia ada 2, satu karungnya adalah besar harganya 171.500. Bukan 2. Ini 2 karung harganya 171.500. Terus ada karung jenis 2, ada beras. Beras jenis 2 itu dia beli 1 karung harganya 73.500. Terus brutonya. Nah, bruto ini adalah kalau misalkan dalam barang itu adalah bungkus sama isinya. Jadi kalau dalam hal ini adalah berat si beras ditambah berat karung. Ini adalah bruto. Brutonya di sini adalah 50 kg. Terus dia bilang ada taranya. Tara ini adalah pembungkusnya, cuman karungnya doang.
karungnya itu adalah 2%-nya dari berat seluruhnya. Berarti untuk ketemu 2%-nya berapa? 2/100 kali 50. Nah, kita coret. Coret 1. Jadi sisa 2 kali 5 bagi 10. Jadi hasilnya untuk berat pembungkusnya doang adalah 1 kilogram. Lalu ada neto. Nah, neto ini pure hanya berasnya doang. Caranya gimana? Caranya dikurang antara bruto sama tara. Tadi brutonya 50, taranya 1. Berarti total berasnya doang adalah 49 kilogram. Tadi totalnya ada 3 jenis karena di sini beras karung yang jenis satunya 2, yang beras yang jenis 2-nya 1. Berarti total si netonya atau pure hanya berat berasnya doang adalah 3 dikali 49. Hasilnya adalah 147 kilogram. Nah, belum selesai sampai sini. Terus modalnya. Modal yang dia keluarkan berapa? Nah, dia tadi beras yang jenis 1 modalnya 171.500. Yang modal kedua dia 73.500. Berarti modal yang dia keluarkan adalah 245.000. Ini modalnya. Terus dia bilang dia ingin mendapatkan untung sebesar 49.000. Berarti pendapatannya berapa? Total yang harus dia dapatkan. Nah, tadi modalnya berarti pendapatan itu modal ditambah untung. Tadi modalnya 245.000. Untungnya di sini dia bilang adalah maunya 49.000. Berarti total pendapatannya adalah 294.000. Ini dia 294 ini tadi total dari 147 kilogram. Terus dia tanya mau harga per kilonya. Dia harga per kilonya harus jual berapa? Berarti 294.000 dibagi 147 karena ada 147 kilogram. Berarti sekilonya dia harus jual dengan harga adalah 2.000 rupiah. Gitu. Supaya dia mendapatkan pendapatan sebesar 294, dia harus menjual seharga 2.000 rupiah. Itu nomor 6. Oke, yang nomor 7. Nah, seperti ini kita selesaikan satu-satu dulu yang bagian atas. 1/B dikurang 2/A. Nah, kalau seperti ini untuk bawahnya tinggal dikali. A, B. Lalu yang di atas gimana? Dikali silang. 1 dikali A dikurang 2B. Nah, seperti ini. Ini hasil yang pertama. Lalu hasil yang kedua. Ada 2A dikurang 1B. Nah, sama nih. Bawahnya dikali. A, B. Terus yang atasnya dikali silang. Berarti 2B dikurang A. Lalu tinggal dibagi. Miss perubah ke samping aja hasilnya. A dikurang 2B per AB dibagi 2B dikurang A per AB. Nah, kalau seperti ini kan berarti ada yang dibalik. Yang balik kemana? A dikurang 2B per AB dikali AB per 2B dikurang A. Ini sama ini bisa dicoret nih. Berarti sisa akhirnya itu cuman yang atas sama yang bawah. A dikurang 2B per 2B dikurang A. Terus kita faktorin. Faktorin nih dua-duanya. Yang A dikurang 2B. Dia FPB-nya adalah 1. Berarti kita taruh 1 di depan. Di sini kita taruh 1 di depan. Lalu yang A-nya kita taruh di sini. A di sini min 2B. Jadi kalau yang atas difaktorin ini sebagai A, sebagai B, ini sebagai C. Jadinya di sini adalah 1 dalam kurung A dikurang 2B. Nah, per sama nih 2B dikurang A.
Oh, oke, oke. Sorry. Ini salah nih. Nggak apa-apa deh, kita faktorin dulu deh. Di sini sama nih. Di sini berubah jadi 1. Oh, sama nih, di sini jadi 1, sini jadi 1, di sini jadi 2B, di sini jadi A. Ya, ini sebagai A, yang ini sebagai A, lalu yang ini sebagai B, ini sebagai C. Nah, ini Miss mau balik nih, 1 dalam kurung, ini ada yang salah apa? Oh, sorry, ini min A. Nah, di sini jadi min A ditambah 2B. Nah, ini Miss mau tukar nih. Jadi, Miss mau tukar posisinya min A plus 2B. Nah, jadi di sini yang min itu adalah kita taruh di depan sininya. Kenapa? Supaya dia hasilnya bentuknya sama. Nah, seperti ini. Kita coret di bawahnya. Jadi tinggal 1 per min 1. Sama dengan hasilnya adalah min 1. Seperti itu. Oke, yang di sini 2x plus 3y, 3x min y. Nah, kita kalikan satu-satu. 2x dikali 3x, 6x pangkat 2. 2x dikali min y, min 2x y. Lalu yang ini, min 3y dikali 3x, berarti sama dengan 9xy. Yang di sini, 3y dikali min y, berarti min 3y kuadrat. Jadi untuk hasilnya adalah 6x kuadrat, terus plus 7, karena di sini kamu punya utang dibayar sama uang, berarti plus 7xy dikurang 3y kuadrat. Jadi jawabannya C. Oke, yang selanjutnya. Di sini ada 8x plus 7 pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2. Nah, berarti kayak kita jabarkan satu-satu nih. Jadi ini sudah buat dalam kurung sendiri, dikurang 3x plus 2, 3x plus 2. Seperti ini. Lalu kita kali silang. 8x sama 8x, 64x pangkat 2. Yang ini sama ini, plus 56x. Yang sama nih, ini sama dengan 56x. Yang ini sama dengan plus 49. Nah, ini udah yang di belakang. 3 kali 3, 9x pangkat 2. 3x ditambah 2, 3x dikali 2, 6x. Yang ini sama 6x, yang ini plus 4. Terus kita hasilkan sebelum kita ini 64x ditambah 112x ditambah 49. Nah, di sini karena nanti hasilnya mesti seperti ini ya. 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Karena di sini ada min 1, jadi semua ke belakang ini berubah nih. Yang min 1-nya harus dikali ini, dikali ini, dikali ini. Gitu. Jadi dia berubah. Jadi 6x pangkat 4 ditambah 112x ditambah 49 dikurang 9x kuadrat dikurang 12x dikurang 4. Jadi dia berubah semua nih. Terus yang ini sama ini. 6x ditambah
60, sorry. Oh, sini 64. 64 dikurang 9. Berarti hasilnya 55 X pangkat 4. Terus di sininya 112 dikurang 12. Hasilnya adalah 100X. Lalu 49 dikurang 4 ditambah 45. Di sini kita mau faktorin lagi nih. Caranya bakal panjang. Nah, di sini kita sederhanain. Semua kita bagi 5. Supaya lebih sederhana. Berarti 11X pangkat 2 ditambah 20X ditambah 9. Nah, kita faktorin nih. Yang tadi yang pernah Miss ajarin, sini nilai A, nilai B, nilai C. Berarti hasil perkalian adalah nilai A dikali C. 11 dikali 9 sama dengan 99. Nah, perkalian 99 ini ada berapa aja? 1 kali 99, 3 kali 3 sama 9 kali 11. Mana yang di antara 3 pilihan ini yang hasilnya 20? Berarti yang dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 20. Berarti yang ini. Nah, kita bagi nih. Berarti nanti di sini berubah jadi 9X ditambah 11X. Nah, kita pecah. 11X kuadrat ditambah 11X. Ini boleh posisinya boleh ditukar ya. Ini tukar aja deh. Ini jadi 11, di sini jadi 9. Terus seperti ini ditambah 9X plus 9. Nah, kita faktorkan. Faktorkan dari 11 ke 11 itu 11. Sini 1, sini 1. Maksudnya FVB dari 11 dan 11 ini kan sama. Berarti FVB-nya adalah 11. Jadi kita FVB-nya itu taruh di sebelah depan. Lalu yang belakangnya 11 kali berapa yang hasilnya 11? Berarti dikali 1. Ini juga sama nih, 11 dikali 1. Terus kita lihat ada X pangkat 2, X pangkat 1. Berarti yang diambil adalah X yang pangkat 1, taruh di sini. Nah, terus si X pangkat 2 ini udah diambil 1, sisanya adalah X. Oke, ini sama nih, 9 sama 9. Berarti FVB-nya adalah 9. Kita taruh 9. Sini 1, di sini 1. Lalu ada X, tapi di sini nggak ada, berarti masukin di sini. Lalu kita nih ubah bentuknya. Ini jadi nilai A, yang ini sama nih, berarti 11 dalam kurung X ditambah sininya 1 ditambah sama nih 9 dalam kurung X ditambah 1 seperti ini. Ini masih karena di sini dia depannya 5 semua, berarti yang kita pakai itu yang di sini, bukan yang penyederhanaannya, tapi yang di sini nih, untuk bentuk validasinya. Nah, berarti kita semua ini harus dibuat kurung lagi nih. Jadi 11X ditambah 1 di sini 9X ditambah 9. Yang tadi awalnya kita semua bagi 5. Nah, 5-nya ini kita taruh di depan. Seperti ini. Sorry, di sini jadi X plus 1. Yang diubah ini cuma bagian depan aja, yang belakangnya. Jadi jawabannya 5X, 5 dalam kurung 11X plus 1, terus juga X plus 1. Berarti jawabannya B. Yang nomor 10. Barisan aritmatika. Berarti di sini rumusnya adalah UN sama dengan A dalam kurung N plus 1 dikali N min 1. N min 1 dikali B. Ini rumus umumnya. Lalu kita lihat yang udah diketahui adalah U3. U3-nya sama dengan 5. Terus bedanya adalah 2. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah, berarti
Yang kita tahu bahwa U3 sama dengan 5. Kita bentuk bahwa A-nya masukin ke sini. Berarti U3 sama dengan A-nya belum tahu. A ditambah dalam kurung N-nya adalah 3. Karena U3 berarti N-nya sama dengan 3. 3 dikurang 1 dikali B-nya adalah B-nya adalah 5. Berarti di sini jadi persamaannya adalah A terus B-nya 2. Berarti A ditambah 3 dikurang 1 dikali 2. Berarti 3 dikurang 1 lalu hasilnya dikali 2. Berarti hasilnya sama dengan tadi adalah 5. Berarti A ditambah 3 kurang 1, 2. 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah 5. Maka A-nya berapa? Supaya 4 ditambah berapa yang hasilnya 5 adalah 1. Atau A itu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Terus masukin ke persamaan ini. UN adalah A ditambah N-1 kurang B. N-nya belum tahu, berarti kita tetap UN sama dengan A-nya tadi 1, ditambah N yang nggak tahu, dikurang 1, B-nya 2. Kita kalikan seperti ini. Berarti UN sama dengan 1 ditambah 2N dikurang 2. Lalu di sini jadi 2N minus pindah depan. Jadi rumus UN adalah 2N min 2 plus 1. Hasil adalah min 1. Jadi rumus jawabannya adalah rumus dari persamaan baris aritmatika ini adalah 2 UN sama dengan 2N min 1. Selanjutnya, nomor 11. Suatu fungsi linear didefinisikan adalah fx sama dengan ax plus b. Jika diketahui f2-nya sama dengan min 8 dan f5-nya sama dengan 13, maka nilai A adalah, berarti di sini deklarasinya fx berarti sini fx sama dengan ax plus b. Nah, kita ketahui bahwa f5-nya sama dengan 13. Berarti kita masuk di sini. 5-nya itu adalah nilai x-nya. A-nya belum tahu. Dikali 5 ditambah B hasilnya adalah 13. Jadi bentuk persamaannya di sini adalah 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, lalu F min 2-nya. F min 2 itu hasilnya min 8. Berarti A dikali min 2 ditambah B hasilnya min 8. Jadi berubah min 2A ditambah B sama dengan min 8. Nah, selanjutnya ini masih bisa nih kita eliminasi. Kita eliminasi. Kenapa? Supaya hilang salah satunya. Yang sama adalah B-nya. B-nya berarti kita kurang. Nah, kita kurang. Terus di sini jadi 5A dikurang min 2A. Di sini min ketemu min berubah jadi plus. Berarti 5 ditambah 2A. Hasilnya adalah 7A. Nah, di sini sama nih. 13 dikurang min 8. Berarti 13 ditambah 8. Hasilnya adalah 21. Berarti 7 dikali berapa hasilnya 21? Berarti hasilnya adalah 3. Terus kita substitusi. Kita ambil nilai yang positif aja. 5A ditambah B sama dengan 13. 5 dikali 3 ditambah B hasilnya adalah 13. Berarti 8 ditambah B hasilnya adalah 13. Berarti B-nya nilainya bukan 8, 15. Nah, berarti B-nya adalah 13 kurang 15. Kamu punya utang 15, sudah dibayar 13, berarti sisanya adalah min 2. Maka nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah min 2. Ini jawabannya. Yang nomor selanjutnya 12.
Di dalam suatu kelas, 25 orang diantaranya mengikuti latihan basket, 35 orang latihan tenis meja, dan 15 orang mengikuti keduanya. Jika 3 diantaranya tidak ikut. Ini kita bikin diagram Venn-nya. Ada basket, ada tenis meja. Nah, basket tadi 15 orang, tenis mejanya 35. Yang menyukai keduanya, di sini dia bilang ada 15 orang, yang tidak ikut adalah 3. Jadi kita mau hitung yang pure masing-masing mengikuti basket itu berapa? Berarti 25 dikurang 15, karena yang 15 ini menyukai keduanya. Jadi yang pure hanya ikut adalah 10 orang. Kalau yang tenis meja sama yang 35, yang pure mengikuti itu berarti sisanya 35 dikurang 15 sama dengan 20. Yang menyukai keduanya di sini adalah 15. Terus yang tidak ikut adalah 3. Nah, berarti kita sini totalin dulu nih semuanya. Totalnya adalah 48 orang. Oke, selanjutnya, nomor 13. Diketahui garis P melalui titik 2,4 tegak lurus terhadap persamaan 2x min 3y sama dengan 6. Garis K tersebut adalah, berarti yang pertama mencari gradien. Mencari gradien. Nah, di sini 2x dikurang 3y dikurang 6 sama dengan 0. Berarti M-nya adalah min A per B. Sini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Berarti min 2 per min 3. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Ini adalah M satunya. Terus yang kedua, ini adalah mencari M2. Mencari M2. Nah, karena di sini dia hubungannya adalah tegak lurus, berarti di hubungannya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti untuk mencari M2 rumusnya adalah min 1 dibagi M1. Berarti min 1 dibagi M1-nya tadi 2 per 3. Berarti kita balik nih, min 1 dikali 3 per 2. Jadi untuk gradiennya adalah M2 adalah 3 per 2. Lalu dimasukin ke Y dikurang Y1 ini, oh ya, yang ketiga mencari persamaan garis yang baru. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikurang X dikurang X1. Y1 sama X1 yang mana? Yang ini. Kita anggap sebagai Y1, ini X1 Y1. Jadi Y dikurang min 4, M2-nya sama dengan min 3 per 2, dikali X dikurang 2. Nah, 2-nya ini pindah ke sini. Kita pindah ke depan. Jadinya 2 dikali Y, min ketemu min, jadi plus. Sama dengan min 3, X dikurang 2. Kita kalikan masing-masing. 2Y plus 8 sama dengan min 3X plus 6. Min kali min plus. Karena dia hasilnya di belakang. Berarti yang ininya kita pindahin ke depan, yang ini pindah ke belakang. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 6 dikurang 8. Jadi 3X plus
2Y sama dengan min 2. Jadi hasilnya B. Persamaan garis barunya seperti itu. Oke, yang di sini nomor selanjutnya. Harga dari 2 buah kasur dan 5 bed cover. Berarti kasur ini kita anggap sebagai X, yang bed cover ini sebagai Y. Adalah 600.000. Berarti persamaan pertama 2X plus 5Y hasilnya 600.000. Sedangkan harga 3 buah kasur dan 2 buah cover bed berarti cover bed 3X plus 2Y sama dengan 570.000. Berarti dia memakai cara eliminasi. Kita kalikan dengan yang di sini nih, angka 2 sama 3. Tapi kebalikannya, di atas 3, yang di bawah 2. Jadi hasilnya 6X ditambah 15Y, hasilnya 1.800.000. Per bawahnya 6X plus 4Y sama dengan 1.140.000. Kita kurang, ini habis. Jadi 11Y sisanya adalah 660. Berarti Y hasilnya adalah 660.000 dibagi 11. Berarti Y-nya adalah 60.000. Y ini tadi cover bed ya. Cover bed adalah 60.000. Terus di sini kita substitusi. Kita ambil 2X plus 5Y hasilnya 600.000. Tadi di sini dia bilang jika Y itu nilainya 60 berarti 2X ditambah 5 dikali 60.000. Itu hasilnya adalah 600.000. Di sini berarti 2X ditambah 300.000 sama dengan 600.000. Berarti 2X sama dengan 600.000, dia dikurang dulu sama 300. Nah, dikurang. Hasilnya 2X sama dengan 150.000. 300.000. Berarti X-nya adalah 300.000 dibagi 2. Berarti harga dari kasur yang satunya adalah 150.000. Jika dia membeli harga sebuah kasur, berarti yang diminta adalah X ditambah 2Y. Berarti tadi X-nya 150.000 ditambah 2 dikali tadi Y-nya 60.000. Berarti hasilnya 120. Kita totalin hasilnya adalah 270.000. Seperti itu. Oke, yang nomor 15. Persamaan antara 3X min 2Y dan 5X plus Y. Berarti sama seperti tadi nih, pakai cara eliminasi dan substitusi. 3X dikurang 3X dikurang 2Y sama dengan 12 dan 5X ditambah Y sama dengan 7. Kali 5 kali 3. 15X min 10Y sama 60. Sini 15X min 3 plus 3Y sama dengan 21. Kita kurang. Min 10 ditambah min 3. Berarti hasilnya min 13. Ini berarti min 13Y sama dengan 60 kurang 21 biasa. Berarti nilai Y-nya adalah 3. Karena Y itu adalah min 3. Atau di sini nilai, karena di sini P dan Q, berarti Y itu adalah Q. Di sini caranya 39 dibagi min 13. Terus nilai X-nya. 5X ditambah Y sama dengan 7. Tadi berarti 5X ditambah Y-nya min 3 sama dengan 7. Berarti di sini sama dengan min ketemu plus, berubah jadi min. Jadi 5X min 3 sama dengan 7. Kita tukar 5X sama dengan 7 ditambah 3. Jadi sama dengan 5X sama dengan 10. Berarti X-nya adalah 2. Berarti nilai X atau nilai P-nya. Yang ditanya adalah 4P ditambah 3Q. Berarti 4
P-nya 2 ditambah 3 dikali min 3 sama dengan 8. Min 3 kali ini 9. Hasilnya adalah min 1. Oke, nomor 16. Sebuah tempat main yang berbentuk balok terbuat dari triplek. Untuk membuat diperlukan triplek seluas 8,64. Berarti luasnya adalah 8,64 meter persegi. Terus tingginya E-nya sama dengan 2 meter. Tingginya lebarnya adalah 0,6 meter. Tinggi mainan tersebut lebarnya 2, maka panjangnya adalah, nah di sini dibutuhkan triplek, berarti LP-nya adalah 8,64. Terus rumus LP adalah 2 dikali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Ini rumusnya. Berarti sini 8,64 kita masukin yang udah tahu, 2 dikali panjangnya, mintanya panjangnya berarti belum. P lebarnya 0,6 ditambah 2 kali P-nya belum tahu, tingginya tadi di sini tingginya itu 2 tambah 2 kali lebarnya 0,6 dikali tingginya 2. Jadi hasilnya di sini hasilnya 1,2 P ditambah 2 kali 2 4 P ditambah 2,4. 8,64 dikurang 2,4, ini kita pindah ke depan sama dengan yang ini kita tambah nih, ini tadi pindah ke depan jadi min. Nah, 1,2 P ditambah 4 P hasilnya adalah 5,2 P. Yang di sini berarti di bawah hasilnya adalah 6,24 sama dengan 5,2 dikali P. Berarti P sama dengan 6,24 bagi 5,2. Hasilnya 1,2 meter. Di sini masing-masing dikali 100 nih. Karena untuk menghilangkan. Jadi hasilnya 1,2 meter. Nomor 17. Diketahui segitiga PQR, siku-siku. Sudah kita gambar dulu. Segitiga, siku. Terus, panjang sisi yang berturut-turut adalah paling pendeknya PQ sama dengan 2,3. Jadi, P, Q, R. Di sini adalah 2X ditambah 3 di sininya, P sama Q-nya. Terus, QR-nya di sini adalah 3X ditambah 2. 4X ditambah 1. Jika keliling segitiga tersebut adalah 60. Berarti untuk kelilingnya rumusnya adalah PQ ditambah QR ditambah PR. Jadi 60 sama dengan PQ-nya tadi 2X ditambah 3 ditambah 3X ditambah 2 ditambah 4X plus 1. Jadi kita hasilin dulu yang X-nya. 2X tambah 3X tambah 4X sama dengan 9X. 3 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Terus yang 6 ini pindah ke sebelah kiri. 60 dikurang 6 hasilnya 9X. Berarti sini 54 sama dengan 9X. Berapa kali 9 kali berapa yang hasilnya 54? Berarti X-nya adalah 6. Jadi kita tahu bahwa PQ sini adalah 2X plus 3. Kita masukin, berarti 2 kali 6 tambah 3. Hasilnya adalah 15 cm. QR sama dengan
3X ditambah 2, berarti 3 kali 6 tambah 2. Hasilnya adalah 20. Terus ada PR 4X ditambah 1. Berarti 4 kali 6 tambah 1. Hasilnya adalah 25 cm. Terus ditanya, jika luasnya, berarti rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang alas di mana? Ini yang alas. QR-nya alas. Tingginya mana? Ini tingginya. Nah, berarti luas sama dengan setengah kali 20 kali 15. Ini coret 10. Berarti hasilnya adalah 150 cm persegi. Ini hasil. Oke, nomor 18. Nilai dari 2X min 40. Di sini ada segitiga. Diketahui segitiga memiliki jumlah sudut semuanya adalah 180. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah nilainya 180. Berarti di sini sudut A-nya 3X min 5 ditambah B-nya itu X plus 10 ditambah C-nya itu 95, itu hasilnya adalah 180. Berarti yang angkanya kita hitung dulu nih. Yang ini kita pindahin dulu karena sudah diketahui derajatnya, harus pindah ke belakang. Jadi yang ini 3X ditambah X, jadi hasilnya 4X. Min 5 ditambah 10, hasilnya positif 5. Jadi sama dengan 180 dikurang 95. Lalu di sini 4X ditambah 5, itu hasilnya di sini adalah 85. Jadi 4X sama dengan 85 dikurang 5. Ini pindah ke belakang. Jadi 4X hasilnya 80. Berarti X sama dengan 80 bagi 4. Nilai X adalah 20. Masukin di sini. Berarti 2, X-nya 20 dikurang 40. Jadi hasilnya adalah 0 derajat. Karena 2 kali 20, 40. 40 kurang 40 adalah 0. Nomor 19. Nah, ini adalah namanya sudut pelurus. Sudut pelurus totalnya adalah 180 derajat. Berarti sudut A, BD ditambah sudut D, BC, ini adalah totalnya 180 derajat. Jadi 3A ditambah 20 ditambah 2A, sini hasilnya 180. Yang ini kita pindah ke belakang. 3A ditambah 2A sama dengan 180 dikurang 20. Jadi sama dengan 5A sama dengan 160. A-nya adalah nilainya 32 derajat. Ini besar ABD, berarti yang ini. Berarti 3A ditambah 20. 3 dikali 32 ditambah 20. Di sini hasilnya 96. 96 tambah 20, 116 derajat. Seperti itu. Oke, nomor 20. Di sini ada dua buah lingkaran, masing-masing jari-jarinya 12 dan juga 2. Nah, berarti Miss gambar dulu. Seperti ini. Terus di sini ada titik A, di sini ada titik B. Dia panjang jari-jari sininya, dia jari-jari sininya 12, di sini 2. Terus dia bilang jika garis singgung luarnya, di sini garis singgung luar nih, di sini 24. Karena di sini bilang jika garis persekutuan singgung luarnya adalah 24. Maka jarak antara titik pusat kedua lingkaran adalah, berarti di sini R, di sini adalah jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besarnya 12 cm. R kecil, dia jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm. Terus jarak singgung antar titik pusat ini adalah simbolnya P. Jarak singgung titik pusat. Di sini nilai apa, inisialnya P. Nah, kita masukin rumus. Garis singgung luar sama dengan akar P-nya
Di sini P-nya, P pangkat 2 dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Di sini hasilnya 24 sama dengan akar P-nya belum tahu. P pangkat 2 dikurang di sini 12 dikurang 2 pangkat 2. Jadi 24 pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. Ini akarnya hilangin. Jadi di sini 24 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 hasilnya P pangkat 2. Ini 576 ditambah 100 sama dengan P pangkat 2. Berarti nilai P sama dengan akar dari 676. Jadi P-nya atau jarak dari antar ininya adalah 26 cm. Sorry, ini 26 cm. Seperti ini. Oke, yang nomor 21. Sebuah foto berukuran 12 kali 15 cm diletakkan di sebuah karton. Oke. Ini sebuah karton. Foto di sini. Dia fotonya ukuran 12 kali 15 cm. Pada bagian atas, kiri, sama kanan foto, di sini ukurannya adalah sisanya 2 cm. Nah, terus dia bilang, jika foto adalah sebangun, maka luas kartonnya adalah ini. Berarti di sini kita pakai perbandingan. Oke, yang di karton dulu. Kita mau cari karton nih. Karton panjangnya adalah 12 tambah 4. Ini kan panjang nih. Di sini sampai sini disebutnya panjang. Karena di sini adanya 12, terus di sini ada 2, di sini ada 2. Jadi totalnya adalah 12 tambah 2 sama dengan 14 cm. Terus lebarnya adalah di sini X. Karena belum tahu. 15 tambah 2, 2-nya di atas nih. Ditambah X sama dengan 17 ditambah X cm. Terus dia pakai perbandingan adalah ini. Tinggi foto per. Karena dia, kenapa pakai perbandingan? Karena dia bentuknya adalah sebangun. Nah, dia bilang jika foto adalah sebangun, jadi harus pakai perbandingan. Terus lebar foto per lebar karton. Tingginya mana ini tingginya? Kayak itu tingginya. Terus kita masukin tinggi fotonya tadi 12 per tinggi kartonnya, ini 16. 16 sama dengan lebar fotonya 15, lebar kartonnya 17 ditambah X. Terus kita kali silang. Jadi 12 kali 17 ditambah X sama dengan 16 kali 15. Jadi kita kalikan di sini. 12 kali 17 itu 204. 204 ditambah 12X sama dengan 240. Berarti 12X sama dengan 240 dikurang 204. Ini kita pindahin ke belakang. Jadi 12X itu sisanya adalah 36. 36 itu 36 dibagi 12 sama dengan 3. Nah, berarti sini sisinya adalah 3. Berarti yang tanya luas karton. Tadi panjang kartonnya itu adalah 16 cm. Lebarnya itu 17 ditambah X. Berarti 17 ditambah 3. Hasilnya 20 cm. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. 16 kali 20. Hasilnya adalah 320 cm persegi. Ini hasil. Oke, yang nomor 18. Di sini PQ adalah, dibilang PC adalah 2 cm. AP adalah 3 cm. QC di sini adalah 4 cm. Terus dia bilang, jika dia pernyataan benar yang mana? Nah, di sini perbandingannya itu adalah yang A dulu. Kita hitung masing-masing dulu. Yang pilihan A, BQ-nya.
BQ di sini itu perbandingan adalah PC, yang PC sini per AC, AC itu seluruhnya, ini seluruhnya sama dengan QC yang di sini per BC. Nah, BC seluruhnya. Jadi perbandingan itu harus bukan satu-satu, tapi harus bersamaan semuanya. Nah, jadi di sini dia 2 per 3 ditambah 2, 5, sama dengan QC-nya 4 per seluruhnya, nggak tahu. Berarti di sini bisa dihasilkan 2X sama dengan, kita kali silang, 2X sama dengan 20, berarti X-nya adalah 10. Total seluruhnya dari B ke C, BC itu adalah 10 cm. Berarti QC-nya, berarti kan BQ itu sama dengan BC dikurang QC. Jadi hasilnya 10 dikurang 4, hasilnya adalah 6 cm. Ini 6 cm. Berarti yang A benar. Ini akan dibilang kecuali, berarti kita pilih yang salah. Terus yang B. Yang pilihan B-nya PQ. Nah, PQ ini dia AB per PQ sama dengan AC per PC. Nah, jadi AB per PQ, AB di bawah per PQ yang perbandingan atasnya sama dengan, di sini AC-nya adalah 5, PC-nya adalah 2. Jadi terus kita kali silang. Jadi 2 AB sama dengan 5 PQ. Jadi dia bilang PQ-nya berapa? PQ itu sama dengan, berarti 5-nya pindah ke depannya. Awalnya dikali jadi dibagi. Jadi jawabannya 2 per 5 AB. Jadi yang terus panjang BC. Tadi panjang BC itu kita udah ketemu panjangnya 10. Berarti di sini salah. Terus panjang AB. AB itu AB sama PQ. Tadi AB-nya itu panjangnya 2 per 5 dari PQ. Berarti 2 per 5 ini adalah 0,4, bukan 1,4. Tapi AB itu sama dengan 0,4 dari PQ. Maaf, salah. AB-nya ini kalau misalkan dipindah jadi 5 per 2. Berarti AB ini sama dengan 2,5 PQ. Jadi jawabannya A yang adalah A. Oke, nomor 23. Di sini kita gambar dua dulu nih, dia berkesebangunan. A, B, C sama D, E, F. Dia bilang, dia AB-nya adalah 12. Jika segitiga AB, dia siku-sikunya itu di E. Nah, berarti kita sebenarnya gambar dulu nih, siku-sikunya ada di E. Dengan dia siku-sikunya di A. Berarti gambarnya seperti ini. Terus dia bilang, jika panjang sisi AB-nya 12, di sini 12. Terus panjang DF-nya di sini 13. Jika segitiga dengan segitiga kongruen, maka luas segitiga DEF adalah, nah, berarti ini kan sama. Artinya kalau misalkan di sini 13, di sini juga 13. Kalau di sini 12, sini juga 12. Yang belum adalah EF-nya. Nah, EF ini rumusnya adalah
Pitagoras, pakai Pitagoras. DF pangkat 2 dikurang DE pangkat 2. Jadi EF pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. EF ini sama dengan 169 dikurang 144. Hasil adalah 25. Akar dari 25 adalah 5 cm. Berarti di sini 5. Terus luasnya, luas itu di sini alas, di sini tinggi. Masuk setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 5 kali 12. Ini coret 6, jadi luasnya adalah 30 cm persegi. Banyak tusuk prisma pada alas segitiga. Oke, berarti alasnya ini ada dua nih, ada atas sama bawah. Nah, atas sama bawah kan kalau segi 12 itu kan pasti 12 tusuk kan. Karena ada atas sama bawah dikali 24 plus yang sisi tegaknya. Karena dia rusuk 12 berarti ada totalnya ada 12. Jadi totalnya adalah 36. Berarti kalau misalkan pada prisma itu rumusnya adalah 3M. Jadi tapi nggak bisa disamain juga sih. Jadi harus dibayangkan aja sih seperti itu. Kalau segi 8 ya berarti atasnya 8, bawahnya 8, tengahnya 8 kayak gitu. Kayak nomor 25. Jika pada kubus tebal ini asir atas adalah tutup, berarti di bagian atasnya. Terus yang kena adalah, nah di sini yang kalau misalkan kita bayangin ini adalah bagian belakangnya. Terus ini bagian kiri, yang nomor 2 adalah bagian depan, yang nomor 1 ini adalah bagian kanan, yang ini adalah bagian bawah. Kalau tutup ini atau bagian atas, berarti atas itu pasangannya sama bawah. Jadi jawabannya nomor 4. Oke, nomor 26. Di sini berbentuk timah sepak bola. Oke, berarti dia bentuknya seperti ini. Dia bentuknya seperti ini. Jadi ada kerucut sama ada bola. Dia setengah bola. Jika jelas alas ari-ari jari-jari kerucut adalah 21, berarti R-nya 21 cm. Dan tinggi di sininya adalah 28 cm. Berarti volumenya berapa? Nah, berarti yang dicari adalah volume kerucut. Ini adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sama dengan 1/3 kali Pi kali R dikali T. Masuk 1/3 kali 22/7 kali jari-jarinya 21, 21 kali 21 kali 28. Coret 3. Terus sama sini 1, di sini 7. Nah, ini semua coret nih. Jadi sisanya tinggal 22 kali 3 kali 7 kali 21 kali 28. Di sini nanti hasilnya adalah 12.936 cm kubik. Terus volume bola adalah 4/3 kali Pi kali R kali R kali R. Nanti kenapa harus dikalikan setengah? Karena bentuknya setengah bola. Kita masukin 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21 kali setengah. Seperti itu. Ini coret 3, ini coret 7, ini 1, di sini 2. Jadi sisanya 2 kali 22 kali 3 kali 7 kali 21. Jadi hasilnya adalah 19.404 cm persegi kubik. Lalu totalnya jadi semua ditambah 12.936 ditambah 19.404. Nanti hasilnya adalah 32.340 cm kubik. Seperti ini.
Oke, nomor 27. Prisma dengan alas belah ketupat. Jika keliling alas adalah 40 cm, panjang salah satu diagonal tingginya 15, berarti volume prisma berapa? Kita gambar dulu. Kalau kamu lihat, ini prisma belah ketupat tuh bentuknya seperti ini. Kayaknya mirip-mirip balok. Nah, kita gambar alasnya, alas dari belah ketupat. Kelilingnya sini 40 nih. Dibilang kelilingnya 40. Nah, semuanya sama, berarti nyari S-nya atau sisi miringnya adalah 40 dibagi 4, sama dengan 10 cm. Jadi masing-masing sini adalah 10 cm. Terus dia bilang salah satu diagonalnya 6. Ini diagonalnya. Berarti kalau 6 sini 12, di sini 6, sini 6. Diketahui diagonal 1 adalah 12 cm. Lalu diagonal 2-nya gimana? Nah, Miss ambil pecah segitiga 1. Sisi miringnya tadi 10, sisi alasnya 6. Berarti tingginya berapa? Adalah 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 100 dikurang 36. Hasilnya 64. Akar dari 64 adalah 8 cm. Berarti di sini sama sini 8, sini 8. Berarti diagonal 2-nya adalah 16 cm. Terus volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Tingginya di sini dia bilang sini adalah 15 cm. Luas alasnya rumusnya apa? Belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dikali tinggi. Berarti setengah kali 12 kali 18 kali 15. Berarti 6 kali 8 kali 15. Nanti hasil akhirnya adalah 1440. Sorry, ini 16. Berarti 6 kali 16 kali 15 adalah 140 cm kubik. Ya, nomor 28. Sebuah kerucut akan dibentuk dari selembar seng berbentuk 3/5 lingkaran dan berdiameter 60. Tinggi kerucut terbentuk adalah, berarti di sini diketahui diameternya adalah 60 cm. Berarti jari-jarinya adalah 60 bagi 2, 30 cm. Terus di sini kalau misalkan kita gambar jari sini adalah 30 cm, terus tingginya. Terus dia bilang, berarti yang kita cari adalah luas dari sengnya. Luas dari sengnya gimana? Luas dari seng itu dia bilang 3/5 dari lingkaran. Nah, berarti kita cari dulu luas sengnya. Adalah pakai luas lingkaran L sama dengan Pi kali R kali R, nanti dikali 3/5. Karena di sini apa dia bilang 3/5 bagian. Berarti sama dengan 3,14 kali 60 kali 60 kali 3/5. Nanti hasilnya 8.478 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 1965,6 cm persegi. Itu luasnya. Lalu luas seng ini atau nanti disebut juga sebagai luas selimut. Luas selimut tabung. Terus di sini yang di sini adalah S-nya. Kenapa? Luas selimut tabung ini rumusnya adalah Pi kali R kali S. S-nya ini kita belum tahu nih berapa. Kita masukin luas selimut tabung itu tadi adalah 1965,6 dikali Pi-nya itu 3,14 dikali jari-jarinya 30 dikali S-nya. S-nya belum tahu. Terus jadinya
1695,6 dikali 94,2 dikali S. Nah, jadi S-nya di sini nanti hasilnya adalah 1695,6 dibagi 94,2 itu adalah 18 cm. Jadi sisi pelukisnya di sini adalah 18 cm. Terus yang ditanya tinggi tabung, tinggi kerucut. Nah, kita pakai Pitagoras. Tadi sisi sininya 18 cm, sisi bawahnya 30 cm. Berarti tingginya adalah 30 pangkat 2 dikurang 18 pangkat 2. Hasilnya 900 dikurang 324. Ini hasilnya akar dari 576. Angka 576 ini adalah 24 cm. Berarti tingginya adalah 24 cm. Seperti ini. Yang nomor 29. Tinggi rata-rata 5 anak diketahui adalah 152. Ketika satu anak tersebut masuk, tinggi rata-rata dalam kelompok tersebut justru naik 1 cm. Jika anak yang tinggi berarti di sini ada 5 anak awalnya, terus satu anak itu meninggalkan. Setelah meninggalkan malah rata-ratanya bertambah jadi 1 cm. Yang dicari adalah tinggi badan anak yang meninggalkan kelompok tersebut. Berarti yang kita harus cari adalah jumlah total tinggi badan. Ada 2 nih. Yang pernyataan pertama, kalau 5 anak itu rata-ratanya adalah 152. Berarti totalnya adalah 152 dikali 5. Ini hasilnya adalah 760 cm. Terus dia bilang, dia satu orang meninggalkan, berarti 4 anak. Dia bilang jika 4 anak naik 1, berarti jadi 153. Jadi totalnya adalah 153 dikali 4. Hasilnya adalah 612 cm. Terus yang cara mencari dari tinggi yang satu anak itu, berarti dikurang. Jadi hasilnya adalah 148 cm. Jadi tinggi anak yang meninggalkan adalah dikurang. Seperti itu. Nomor 30. Banyak siswa yang di bawah rata-rata. Nah, berarti kita hitung rata-rata dulu nih. Nah, kalau untuk nilai nomor sepatu, tinggi badan, berat badan, itu dia harus bawahnya dikali dulu semua. Karena dia bentuknya data kelompok. Jadi 5 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 20. Terus 6 kali 8, 48. 7 kali 20, 140. 8 kali 10, 80. 9 kali 5, 45. Jadi kalau misalkan di total, itu adalah 333 cm. Terus total frekuensinya berapa? Total anak yang didata. 4 tambah 8 tambah 20 tambah 10 tambah 5. 12 tambah 30 tambah 5, 47 cm. Terus rata-ratanya total nilai bagi total frekuensi. Berarti 333 dibagi 47. Itu hasilnya adalah 7,085. Jadi rata-ratanya adalah 7,085. Mana yang di bawah? Berarti yang cari yang nilainya di bawah 7. Nah, di bawah 7 ini adalah si 7 juga nih, karena kan sini 7,00. Dia 7,08. Berarti 7 ini juga termasuk. Jadi total anak yang di bawah rata-rata 4 tambah 8 tambah 20. Hasil adalah 32 anak. Seperti ini.
Oke, untuk pembahasan yang bucket dulu sampai sini, nanti silakan dipelajari dengan baik-baik, bisa ditonton berulang. Terima kasih semua, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.